Pendeta Erastus menyatakan dirinya Trinitarian yang memeluk paham doktrin Trinitas Allah Tritunggal. Akan tetapi saya menyebut Pendeta Erastus Unitarian yang berpaham bahwa Allah Bapa saja, the self-existent one, the eternal, yaitu Jehovah. Teologi Corpus Delicti dari Pendeta Erastus memberitakan bahwa hanya Bapa saja yang ada dengan sendirinya dari kekal. Sedangkan Yesus keluar dari diri Bapa, yaitu diperanakan oleh Bapa. Dikatakannya pula bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan keluarnya terus-menerus. Maka Roh Kudus disebut Roh Bapa sendiri, bukan pribadi ketiga dari kealahan. Jadi teologi Corpus Delicti bukanlah Tritunggal, bahkan bukan Tritunggal. Saya menyatakan bahwa Pendeta Erastus adalah Unitarian yang berpaham bahwa Allah Bapa saja, the self-existent one, atau the eternal, seperti paham saksi Yehova yang sesat. Trinitas yang dijelaskan dalam kitab suci adalah bahwa pribadi Bapa, pribadi Firman, yaitu anak, dan pribadi Roh Kudus masing-masing ada dengan sendirinya dari kekal dalam persatuan yang sempurna. Ketiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus masing-masing adalah the self-existent one, the eternal, yaitu Jehovah. Sebagai individu, masing-masing dapat disebut Jehovah. Dan secara kolektif, ketiga pribadi semua dapat disebut satu Jehovah, satu Tuhan. Karena persatuan mereka yang sempurna, seperti dinyatakan dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Sekarang kita mau selidiki Trinitas yang diwahyukan dalam kitab suci dengan Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Saya akan membacakannya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saya akan membacakan ayat 4 dalam American Standard Version. Hear, O Israel, Jehovah our God is one Jehovah. Dengarlah, hai orang Israel, Jehovah Allah kita adalah satu Jehovah. Kata hear, dengarlah, dalam bahasa Ibrani adalah Shema. Dan Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9 seluruhnya disebut the Shema. Orang-orang Yahudi yang saleh dalam doa pagi maupun petang tiap-tiap hari mengucapkan lebih dahulu the Shema, yaitu Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Lalu dilanjutkan dengan doa-doa lain. Dan juga the Shema ini merupakan pernyataan kepercayaan orang Yahudi sejak dari zaman Musa sampai sekarang. Kata our God, Allah kita. Kata kita menunjuk 12 suku Israel dari anak-anak Yakub. Itu berarti Allah Israel adalah Jehovah. Kata one Jehovah, satu Jehovah. Kata satu dalam bahasa Ibrani adalah Echad, yang berarti unified, yaitu dipersatukan. Jadi, Jehovah Allah Israel adalah satu Jehovah, yaitu Jehovah yang dipersatukan. Arti kata satu terdapat dalam doa Yesus di Injil Yohanes pasal 17 ayat 11 dan ayat 21 sampai dengan 23. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita menjadi satu.
di ayat 22b. Kalimat supaya mereka menjadi satu. Kata mereka menunjuk orang-orang percaya. Dan kata satu tidak berarti satu pribadi, tetapi dalam arti persatuan. Kalimat seperti kita menjadi satu. Bapa dan anak menjadi satu tidak berarti menjadi satu pribadi, tetapi menjadi satu dalam arti persatuan yang sempurna. Karena pribadi Bapa berada di surga, sepanjang waktu Tuhan Yesus berada di bumi. The Father was in heaven all the time. Jesus was on earth. Matius 5 ayat 16 dan 48. Dan juga dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30, Tuhan Yesus berkata bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Kata satu bukan berarti satu pribadi, tetapi persatuan. Seperti dinyatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, Tuhan Allah kita adalah satu Tuhan. Jehova yang diwahyukan dalam kitab suci bukanlah Allah Bapa saja, tetapi anak Allah juga disebut Jehova. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 19 ayat 24 dan Mazmur 110 ayat 1 dan 5 dan Matius 22 ayat 44 dan Sakaria 2 ayat 10 dan 11. Sekarang saya akan membaca Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kata Tuhan huruf besar dalam bahasa Ibrani adalah Jehovah. Tuanku dalam bahasa Ibrani adalah Adonai. Tuanku Adonai dalam Mazmur 110 ayat 1 ini seharusnya Jehovah, tetapi digantikan Adonai oleh orang Yahudi pada zaman dahulu. Jadi ayat ini seharusnya diterjemahkan seperti berikut. Jehova berfirman kepada Jehovaku. Seperti dalam Mazmur 110 ayat 5. Saya akan membaca Mazmur 110 ayat 5. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Tuhan ada di sebelah kananmu. Kata Tuhan Jehova menunjuk Mesias, anak Allah, yaitu Mesias yang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Mazmur 110 ayat 1 dikutip dalam Injil Matius 22 ayat 44. Saya membacakannya. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani adalah Kyrios, yang menunjuk Bapa. Kata Tuhan juga dalam bahasa Yunani adalah Kyrios, yang menunjuk anak. Hal ini membuktikan bahwa adanya dua Kyrios, yaitu dua Jehovah, dua Tuhan. Kedua Kyrios, yaitu Bapa dan anak, membuktikan bahwa Bapa dan anak sama-sama adalah Jehovah. Dalam Sakaria pasal 2 ayat 10 dan 11 ada dua Jehovah. Jehovah pertama menunjuk anak Allah, dan Jehovah kedua yang disebut Tuhan semesta alam menunjuk Allah Bapa. Roh Kudus juga the self-existent one yang ada dengan sendirinya, yang kekal, sesuai dengan Ibrani pasal 9 ayat 14. Maka Roh Kudus juga disebut Jehovah dalam kitab suci. Keluaran 16 ayat 7 dengan Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8.
Yesaya 6 ayat 8 dan 9 dengan Kisah Rasul 28 ayat 25 dan Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34 dengan Ibrani pasal 10 ayat 15 sampai dengan 17. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan 34 dikatakan bahwa demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan, yaitu Yehova, mengadakan perjanjian baru. Di antaranya dalam Yeremia 31 ayat 34b, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita dalam Ibrani 10 ayat 15 sampai dengan 17 tentang perjanjian baru yang sama dengan Yeremia 31 ayat 34b yang berbunyi, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, Roh Kudus juga disebut Yehova, sebagaimana Bapa dan Anak disebut Yehova. Bapa, Anak, dan Roh Kudus semua disebut Yehova secara individu. Dan secara kolektif disebut satu Yehova dalam arti persatuan. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 4 dalam literal translation. Jehovah our Elohim is one Jehovah. Lalu Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kata Tuhan menandakan satu Tuhan, yaitu Tuhan yang dipersatukan, the one, unified Lord. Dan satu Tuhan, yaitu Tuhan yang dipersatukan, termasuk pribadi Allah Bapa, pribadi Anak Allah, dan pribadi Roh Kudus. Trinitas adalah tiga pribadi yang ada dalam satu Tuhan. Bapa adalah Jehovah, Anak adalah Jehovah, dan Roh Kudus adalah Jehovah. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Dan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dikatakan bahwa ketiganya adalah satu. Saya akan membaca 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ayat 8. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Di surga dan di bumi ada tiga pribadi, Bapa, Firman, yaitu Anak, dan Roh Kudus, yang memberi kesaksian tentang Yesus sebagai anak tunggal Bapa yang menjadi juru selamat dunia. Ketiga pribadi, yaitu tiga saksi, disebut sebagai kesaksian Allah dalam 1 Yohanes 5 ayat 9 dan 10. Saya akan membaca 1 Yohanes 5 ayat 9 dan 10. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat 9 dan 10 menjelaskan bahwa kesaksian manusia menjadi sah dengan 2 atau 3 saksi. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan 19 ayat 15 dan Matius 18 ayat 16. Kata kesaksian Allah menandakan bahwa pribadi Bapa, pribadi Firman yaitu Anak, dan pribadi Roh Kudus masing-masing memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Anak Allah, yaitu Anak tunggal Bapa. Yesus bukan Allah Bapa.
dan bukan pula Roh Kudus. Dan kalimat ketiganya adalah satu, mengartikan persatuan. Jadi Bapa adalah Allah, Firman adalah Allah, dan Roh Kudus juga adalah Allah. Dan secara kolektif disebut satu Allah, yaitu One God, seperti yang tertulis dalam kitab Malaki pasal 2 ayat 10. Allah Bapa disebut Allah dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Anak Allah disebut Allah, Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, dan Ibrani pasal 1 ayat 8, dan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2, dan Yohanes pasal 20 ayat 28. Dan Roh Kudus juga disebut Allah dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Sebagai individu, masing-masing dapat disebut Allah, dan secara kolektif, ketiga pribadi semua dapat disebut sebagai satu Allah, karena persatuan mereka yang sempurna. Kata Jehovah atau Elohim, yaitu God, dipakai secara tunggal maupun secara jamak, seperti kata sheep dalam bahasa Inggris. Dr. Yosua Teo mengatakan bahwa Trinitas bukan berasal dari Alkitab, tetapi dari manusia yang bernama Tertullianus. Dikatakannya pula bahwa Tertullianus sendiri telah membuang doktrin Trinitas. Akan tetapi, apa yang telah ditolak oleh Tertullianus sendiri diterima oleh gereja-gereja Tuhan dari dulu sampai sekarang. Allah itu Esa, terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ada nggak ayat kayak begitu? Nggak ada, Pak. Itu dalil teologi. Terus dari mana mereka bisa punya dalil seperti itu, Pak? Ya, Tertullianus. Oh. Ya, itu pencetusnya yang memang konsep dari tunggal Tertullianus, dan cilakanya Tertullianus habis ajarkan begitu, dia tinggalkan pengajaran itu, pindah aliran. Tapi sudah terlanjur dipegang oleh gereja-gereja. Lalu kemudian dibela lah, oh tidak, bukan, itu sudah ada sejak dari kitab Kejadian. Sebenarnya, Trinitas bukan berasal dari manusia, tetapi pewahyuan dari Alkitab. Dan bukan hanya dalam Perjanjian Baru, tapi Perjanjian Lama juga. Sebelum Tertullianus menciptakan kata Trinitas dalam bahasa Latin, teolog Irenaeus telah mengajar Trinitas yang diwahyukan dalam Alkitab untuk menentang oneness. Oneness dipegang oleh Dr. Yosua Teo. Paham oneness menyatakan bahwa hanya satu pribadi ilahi saja ada di dalam kealahan atau ketuhanan. Ajaran ini diilhami oleh Satan untuk memutarbalikkan kebenaran Alkitab supaya banyak jiwa dibinasakan dalam lautan api yang kekal. Dr. Yosua Teo bukan hanya mengajar oneness sabalisme. Dia terus-menerus membohongi gereja Tuhan yang telah dibeli oleh darah Yesus dengan mengatakan bahwa Trinitas berasal dari manusia. Dr. Yosua Teo pasti akan dihukum dengan hukuman atas guru palsu serta hukuman atas pembohong, seperti yang tertulis dalam 2 Yohanes ayat 8-11, kitab Wahyu pasal 21 ayat 8 dan 27. Tertullianus sendiri tidak pernah membuang doktrin Trinitas. Justru Dr. Yosua Teo yang berdusta. Allah Bapa, kami percaya Trinitas yang diwahyukan dalam kitab suci. Bapa adalah Jehovah, Anak adalah Jehovah, dan Roh Kudus juga adalah Jehovah. Dan ketiga pribadi disebut satu Jehovah.
dalam arti persatuan. Allah Bapa, kami percaya Trinitas yang dinyatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, bahwa ketiganya adalah satu. Allah Bapa adalah the God. Firman, yaitu anak Allah adalah the God. Dan Roh Kudus juga adalah the God. Ketiga pribadi semuanya ada di dalam satu Allah, dalam arti persatuan. Bapa, saat ini di Indonesia, guru-guru palsu mengajar oneness atau Jesus only untuk memutarbalikkan Trinitas yang diwahyukan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru supaya membinasakan banyak jiwa. Bapa, kami mau mempertahankan iman kami, yaitu iman Trinitas terhadap guru-guru palsu yang mengajar oneness, sabalisme, Jesus only, dan Arianism. Sesuai dengan perintah Roh Kudus yang terdapat dalam Yudas 3. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.